Agensi saya itu bilang gini, Remisa, aslinya dulu itu majikanmu itu dikasih 3 orang, yang kepilih itu hanya kamu saja karena kamu itu memiliki rekor jam terbang yang berbeda, karena postur tubuh kamu itu 169. Jadi majikan atau orang Taiwan itu lebih suka mereka yang memiliki postur tubuh tegap tinggi, Remisa. Halo Remisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Remisa, gimana kabarnya hari ini? Semoga rekan-rekan Remisa semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan Remisa semuanya yang telah mendukung channel saya dan sudah mensupport channel SA Production dan saat ini telah berkembang ya Remisa. Oke, saya ucapkan terima kasih. Pada video kali ini saya akan berbagi tips dan cerita pengalaman saya waktu dulu bekerja masuk pertama kali ke Taiwan ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dan menjelaskan kepada rekan-rekan Remisa semuanya yang sudah mengajukan pertanyaan dan pertanyaan melalui kanal YouTube saya dan melalui pesan WA. Banyak rekan-rekan Remisa semuanya yang yakni calon TKI yang ingin berangkat ke Taiwan melalui proses daftar ke PT, bukan calling visa ya Remisa, karena video sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu calling visa. Oke, pertama Remisa, saat kita daftar ke Taiwan atau bekerja ke Taiwan, pasti kita sudah mempunyai pemikiran daftar ke PT dapat job terbang ya Remisa. Enggak semua orang yang daftar ke PT langsung kepilih dan bekerja ke Taiwan. Ada berbagai proses persyaratan yang harus dipenuhi para calon TKI. Berbagai tips dan trik untuk para calon TKI supaya cepat kepilih mendapatkan job pabrik ya Remisa. Karena persyaratan dan skill juga mempengaruhi ya Remisa pada saat interview. Cepat tidaknya kita kepilih oleh para majikan dan para agensi yang ada di Taiwan saat melakukan interview. Oke, waktu dulu saya Remisa, itu info yang saya dengar, pertama, majikan itu lebih suka pada calon TKI yang akan direkrutnya, yakni memiliki postur tubuh dan berat badan yang seimbang ya Remisa. Karena info yang saya dengar dan yang sudah pernah saya alami itu, pada waktu dulu saya pertama datang ke Taiwan, agensi saya itu bilang gini Remisa, aslinya dulu itu majikanmu itu dikasih 3 orang, yang kepilih itu hanya kamu saja karena kamu itu memiliki rekor jam terbang yang berbeda, karena postur tubuh kamu itu 169. Jadi majikan atau orang Taiwan itu lebih suka mereka yang memiliki postur tubuh tegap tinggi Remisa. Mohon maaf apabila rekan-rekan Remisa yang tinggi badannya kurang dari minimal lah 168 itu biasanya ya Remisa itu sulit untuk mendapatkan. Itu enggak menjadi bahan patokan, tapi kebanyakan majikan Taiwan itu, orang Taiwan itu lebih suka mereka memiliki pekerja itu yang tinggi dan badannya sterek Remisa. Karena itu menandakan kalau orang yang memiliki tubuh tegap pasti punya fisik dan cekatan kerja yang sangat mumpuni ya Remisa. Ya bisa dibilang seperti masuk kesatuan abdi negara lah, Tentara Nasional Indonesia itu. Ya seperti itu Remisa. Dan orang PJTKI juga mengutarakan hal demikian ya Remisa. Pertama yaitu tadi tinggi badan. Yang kedua, pengalaman kerja kita waktu di Indonesia ya Remisa.
Contohnya gini Remisa, dulu saya kan ex Malaysia, bekerja di konstruksi bangunan, itu juga berpengaruh, kan bisa dilihat rekornya. Apabila kita sudah ex, sudah memiliki paspor, di visa kan ada itu rekornya, pernah melakukan perjalanan ke luar negeri kemana kan pernah, beda dengan orang yang non. Apabila rekan-rekan Remisa pernah bekerja di suatu pabrik, industri di Indonesia, bisa melampirkan pengalaman dulu, itu bisa menjadi pertimbangan supaya rekan-rekan Remisa cepat kepilih menjadi calon TKI yang bekerja di Taiwan. Itu poin kedua. Yang ketiga, kita ngomong apa adanya ya Remisa. Jangan kita punya pengalaman, seandainya kita pernah ke luar negeri, contohnya ke Korea, kan pasti ditanya bukti kamu pernah ke Korea apa, dilihat kan pasti paspor kamu ada visa Korea enggak, dulu kan pasti ada gitu loh. Kalau kita berbohong, nanti kredibilitas kita di mata para majikan itu akan turun ya Remisa. Itu kebanyakan orang Taiwan suka yang seperti itu, kejujuran. Itu tadi, apabila rekan-rekan Remisa mempunyai jam terbang atau pengalaman di luar negeri, itu menjadi poin penting. Dan kedua itu maaf Remisa, yang ketiga itu skill. Usahakan rekan-rekan Remisa apabila mempunyai pengalaman di bidang las, itu biasanya majikan lebih suka ya Remisa, bisa ditempatkan di bidang-bidang yang potensial. Karena orang memiliki pengalaman, skill itu sangat bagus Remisa di Taiwan sendiri itu. Dan kemarin pengalaman saya waktu daftar ke PT, ada anak itu Remisa, calon TKI, tinggi badannya cuma 164. Itu pihak PJTKI menyarankan, kamu itu bisa ke Taiwan, tapi agak bersabar dulu, karena majikan itu mengutamakan mereka yang memiliki postur tubuh yang tinggi tegap. Makanya waktu interview, biasanya kan di video sebelumnya sudah saya jelaskan, itu tesnya interview itu biasanya angkat karung, beban 35 kg, lari-lari gitu, disaksikan oleh para agensi kalau melalui video call ya, dan pihak PT. Dan pihak PT menyarankan hal seperti itu ya Remisa, tinggi tubuhnya itu. Jadi apabila rekan-rekan Remisa sebelum daftar ke Taiwan, dilihat dulu fisiknya, postur tubuhnya mumpuni atau enggak. Kalau Remisa nggak memperhatikan di sektor tersebut, nanti takutnya lama kepilihnya dan nanti menjadi beban pikiran waktu rekan-rekan Remisa menunggu job. Karena itu tadi, tinggi badan, skill, dan pengalaman kita juga bergantung di situ. Cepat tidaknya kita kepilih menjadi calon TKI di luar negeri ya Remisa. Daripada kita menjadi beban pikiran, waktu kok saya belum terbang-terbang, belum dapat job, belum kepilih. Nah, itu nanti ya bisa menjadi pemikiran kita yang sangat memberatkan ya Remisa. Karena Remisa tahu sendiri, proses ke Taiwan itu biayanya sangat gede banget, 65 juta sampai 90 untuk saat ini ya Remisa, tahun 2022. Di tahun sebelumnya 2017, 2018 kan bisa agak ditekan ya Remisa, lebih murah. Mungkin ini efek dari pandemi COVID ini yang belum membaik, karena untuk saat ini Taiwan sendiri sangat membutuhkan tenaga kerja. Jadi itu tadi persyaratan dari Indonesia ini yang sangat memberatkan, sangat rumit Remisa. Ya itu tadi, banyak yang bertanya di kolom komentar, Mas saya kok belum kepilih. Saya tanya, tinggi badan kamu berapa, pengalaman kerja kamu apa, itu juga berpengaruh. Apabila ada sponsor yang mengatakan nggak apa-apa bisa itu, pihak sponsor itu jangan dianggap percaya ya Remisa. Omongan sponsor ya seperti itu, yang penting dapat uang masuk, kepilih enggaknya itu ya itu tadi, postur tubuh, pengalaman, skill itu berpengaruh ya Remisa.
Dan kembali lagi ya Remisa, hoki-hokian kalau rezeki kita cepat, yaitu tadi ada juga ya yang tinggi badannya kurang dari 168 ya cepat ya ada. Jadi kembali ke kita ya Remisa. Jadi buat rekan-rekan Remisa yang belum memenuhi syarat dari postur tubuh dan pengalamannya, jangan berkecil hati, tetap berusaha dan jangan lupa berdoa ya Remisa. Karena apa? Itu doa tidak akan mengkhianati hasil. Dan ada juga yang postur tinggi tubuhnya yang sudah memenuhi persyaratan itu tadi belum kepilih juga ada. Kembali lagi ke rezeki kita masing-masing ya Remisa. Itu adalah pertanyaan yang bisa saya jawab buat rekan-rekan Remisa yang sudah mengajukan pertanyaan di kolom komentar saya. Apabila ada pertanyaan silahkan tambahkan di kolom komentar ya Remisa. Dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa di share. Dan rekan-rekan Remisa apabila menyukainya jangan lupa di like ya Remisa. Oke, terima kasih buat rekan-rekan Remisa semuanya yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI Taiwan.